sekarang kita masuk ke contoh pembahasan pembuatan laporan HPP atau laporan harga pokok produksi. Tadi saya sudah jelaskan untuk template-nya yang di slide BSI. Sekarang saya coba berikan contoh mengenai laporan HPP dengan menggunakan angka sehingga teman-teman gak bingung. Intinya ialah kalau laporan HPP ini memasukkan unsur persediaan barang dalam proses, bahan baku, ya intinya itu dua. Satu barang dalam proses dan bahan baku. Terus barang jadinya kemana? Ingat, kalau persediaan barang jadi itu yang sudah siap akan dijual. Artinya dia sudah mempunyai value yang akan digunakan perusahaan untuk mendatangkan profit atau revenue atau pendapatan. Jadi dia tidak masuk ke harga pokok produksi, tapi dia masuk ke laporan laba rugi. Kalau teman-teman sudah lihat slide yang BSI tadi, ada tuh di laporan laba rugi ya, dimana setelah teman-teman menghitung penjualan bersih dan HPP yang didapat dari sini nih, HPP yang didapat dari persediaan barang dalam proses dan bahan baku, teman-teman tambahkan dengan total persediaan barang jadi ya, jadi masuknya ke sana. Silakan lihat yang video saya di slide BSI tadi, itu ada, atau silakan teman-teman lihat slide BSI yang sudah teman-teman punya gitu ya. Oke, sekarang kita fokus bagaimana membuat laporan HPP ini. Pertama, teman-teman harus punya data mengenai persediaan barang dalam proses awal tertanggal 1 Januari. Di sini tertulis angkanya 10.000. Jadi persediaan barang dalam proses untuk awal tahun ialah 10.000. Terus teman-teman jangan lupa untuk menambahkan unsur nih, persediaan per 1 Januari. Bahan baku ya. Bahan baku persediaannya 5.000. Terus teman-teman melakukan pembelian lagi untuk bahan baku 100.000. Maka persediaan yang dipakai ialah 105.000. Karena kan dari sini diproses menjadi persediaan barang dalam proses. Jadi yang dari bahan baku yang sudah dibeli, teman-teman proses nih menjadi si BDP atau persediaan barang dalam proses. Terus dikurangi nih per 31 Desember persediaan bahan baku sebesar 9.000. Maka bahan baku yang sudah dipakai ialah untuk ini semua sebesar 96.000. Dapatkan logikanya, artinya apa? Bahan baku ini kan dipakai atau diproses menjadi si barang dalam proses. Yang sudah terpakai si bahan bakunya ialah 96.000 gitu ya. Nah, terus teman-teman jangan lupakan unsur yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Karena mereka inilah si tenaga kerja langsung ini yang istilahnya memproses nih bahan baku menjadi barang dalam proses. Makanya teman-teman pertama masukkan dulu unsur biaya tenaga kerja langsung. Terus yang kedua ialah masukkan unsur overhead pabrik yang terdiri atas TKTL atau tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya lainnya. Maka ketemulah overhead pabriknya sebesar 400.000. Nah, 3 unsur ini, si biaya tenaga kerja langsung, kemudian bahan baku yang dipakai, dan biaya overhead pabrik merupakan komponen biaya yang kita sebut dengan total biaya produksi tahun ini. Jadi, untuk memproduksi si persediaan barang dalam proses ini, itu butuh yang namanya bahan baku yang dipakai, butuh BTKL, dan butuh BOP. Sehingga ketemulah biaya produksinya sebesar 696, penjumlahan 3 ini gitu ya. Lalu sehingga teman-teman tahu nih, total biaya barang dalam proses adalah penambahan persediaan barang dalam prosesnya per awal Januari ditambah dengan total biaya produksinya, sehingga ketemu total biaya barang dalam prosesnya sebesar 706. Jadi gitu ya, persediaan ditambah total biaya produksinya, maka ketemulah total biaya barang dalam proses. Artinya biaya yang digunakan untuk membuat si BDP itu terdiri atas persediaan itu sendiri dan biaya produksinya yang terdiri atas biaya pemakaian bahan baku, BTKL, dan BOP gitu ya. Lalu setelahnya jangan lupa jangan lupa teman-teman untuk kurangin dengan yang namanya persediaan barang dalam proses per akhir tahun. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih persediaan barang awal tahun gimana, terus
diketahui total biaya produksinya gimana, udah tahu total biaya barang dalam prosesnya berapa, teman-teman jangan lupa kurangi dengan persediaan barang di akhir tahun, maka ketemulah HPP-nya sekian. Gitu ya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas dari saya, yaitu membuat laporan HPP ya untuk satu perusahaan tertentu. Sekian dan terima kasih.